Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Akhlak Madmumah. Akhlak madmumah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak madmumah adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak mahmudah, antara lain kufur, syirik, dan munafik, fasik, dan lain-lain. Contoh dan macam-macam akhlak madmumah. Yang pertama, syirik. Syirik adalah pemahaman tauhid, berarti menyekutukan atau membuat bertanding-tandingan terhadap Allah. Tandingan-tandingan ini dikenal dengan istilah ilah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tulisan terdahulu, dan dapat berupa seseorang atau sesuatu, misalnya mengilahkan orang soleh atau memuka adat. Umat Nasrani sebagai contoh adalah sekelompok yang syirik bukan kafir, karena di dalam hati seorang Nasrani mempercayai adanya Tuhan Bapa sebagai pencipta dan penguasa alam, mempercayai Roh Kudus sebagai perantara wahyu, dan mempercayai Tuhan Anak Yesus yang diyakini akan menyelamatkan mereka di hari kiamat. Yang kedua, munafik. Munafik adalah musuh terbesar dalam Islam. Mereka yang termasuk golongan orang munafik mengakui adanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan pencipta alam semesta, menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Namun dalam pelaksanaannya, syariatnya, mereka memilih-milih mana yang mereka inginkan dan mana yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi materi makalah kami. C. Pengertian dan macam-macamnya. Akhlak madmumah. Definisi akhlak yang tercela: segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa merusak iman dan mendatangkan dosa juga dikategorikan sebagai akhlak madmumah. Selanjutnya, akhlak madmumah terbagi menjadi al-buhtan, dusta. Maksud sifat dusta ialah mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dengan maksud itu merendahkan seorang. Kadang-kadang ia sendiri yang sengaja berdusta. Dikatakannya orang lain yang menjadi pelaku. Al-hasad atau dengki. Dengki ialah suatu keadaan pikiran yang membuat dirinya merasa sakit jika orang lain mendapat sesuatu kesenangan itu diambil dari orang itu, meskipun ia sendiri tidak akan mendapatkannya keuntungan apapun. Dengan al-ghadab atau pemarah. Marah ataupun disebut juga sifat pemarah terjadi karena darah mendidih di dalam hati untuk menuntut pembalasan. Pembalasan ini merupakan bentuk kekuatan untuk memberikan kelezatan dan tidak akan reda kecuali dengan pembalasan. Istikbar atau sombong. Sombong yaitu menganggap dirinya lebih dari yang lain, sehingga ia berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya. Selalu merasa lebih besar, lebih kaya, lebih mulia, dan lebih beruntung, lebih dihormati, pintar dari yang lain. Maka biasanya orang seperti itu memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah, dan tidak mau mengakui kelebihan orang tersebut. Sebab tindakan itu menurutnya sama dengan merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri. Israf atau berlebihan. Al-israf ialah menyia-nyiakan sesuatu tanpa manfaat, melebihi batas di setiap perbuatan. Misalnya, menyia-nyiakan harta. Ini dilarang oleh agama dan merupakan penyakit hati, mengeluarkan harta tanpa faedah. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.